Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membuat database seperti kemarin, cuman kita akan menggabungkan tabel-tabel yang ada di database tersebut. Nah, pertama kita buat terlebih dahulu tabelnya ya. Nanti kita akan buat 3 tabel ini, nanti kita akan sambungkan ketiganya. Oke. Sekarang kita buka. Ya. Oh, lupa, maaf, kita aktifkan dulu XMPP-nya. Itu bagian sini kita aktifkan dulu. Start, dari start. Sudah. Itu ya, kita mulai. Enter. Sudah masuk. Sekarang kita create database. Misalnya kita buat nama database-nya pembayaran. Nama, enter, masuk hasil. Di sini sekarang kita buat tabelnya. Di spreadsheet ini tabel yang pertama itu ada tabel kelas ya. Kita buat tabel kelasnya, create tabel kelas, enter. Kita masukkan sesuai ini ya, misalnya sini ada name, integer, ini kita ke 30. Nah, jangan lupa dia itu primary key. Nah, selanjutnya di enter, terus order 15, kita pakai varchar. Aja nanti ada nama, pakai varchar juga. Terus nanti ada jenis kelamin. Kita pakai, karena ini pilihan, kita pakai anu. Yang baris terakhir, enter aja, sudah tutup. Error. Oh, oke, jadi kita di sini belum masukin database-nya. Jadi kita use dulu database-nya. Maaf ya. Use langsung namanya aja. Kan dari kita pembayaran, use pembayaran. Enter. Nah, setelah ini baru kita masukin seperti yang di sini. Create table. Nah, nama tabelnya itu kelas. Ini
kita masukin tadi ya, NIM integer 30 primary oke, jangan lupa ya. Lalu ada kelas, kita varchar aja koma, dan selanjutnya ada nama itu pakai varchar, nama banyak kasih 200, terakhir jenis kelamin kita pakai ini warna pilihan lagi ini terakhir, enter, form, kedua dan sudah berhasil. Sekarang kita masukkan data ke dalam tabel ini pakai insert into kita masukin nama tabelnya, kelas, terus values, enter. Ini kita masukin name-nya, lupa petiknya, ini 01. Nah, terus kode kelasnya A1. Selanjutnya namanya itu Rani, dan jenis kelaminnya perempuan. Jangan lupa kasih koma. Lanjut, enter. Bisa kita ganti di sini. Jenis kelaminnya masih perempuan. Namanya kita ganti jadi Ani. Terus jangan lupa kodenya kita ganti juga jadi 2. Terutama NIM-nya tidak boleh sama. Nah, kita enter. Ini laki-laki. Namanya Dita. Selanjutnya laki-laki nonton. Kita ganti 4. Untuk yang terakhir komanya kita hapus, kita kasih titik koma. Sesuai database ini perempuan ya. Ini perempuan, namanya Sarah. Selesai, jangan lupa ya ini diganti titik koma lalu enter. Berhasil. Untuk tabel pertama sudah. Sekarang kita buat tabel yang kedua. Tabel kedua itu ada tabel ini ya, tabel bayar. Tabel bayaran ini kita buat di sini. Create tabel bayar. Shift, enter. Mirip seperti tadi ya, seperti yang di sini. Nah, untuk tabel bayar ini ada kode bayar. Bayarnya kita pakai varchar 30 dan dia primary fee. Enter. Selanjutnya NIM. Jadi harus ada data yang sama antara tabel pertama dan tabel-tabel selanjutnya. Nah, jadi kita pakai NIM ini ya untuk data yang samanya. NIM
Untuk jadi 30 sama. Jika ada biaya per bulan, biaya per bulannya kita pakai integer karena dia angka bulat ya, bilangan bulat, masih 40 aja, koma, terakhir tunggakan juga integer, isi aja 40 sama. Selanjutnya kita tambahkan di sini constraint new name foreign key masukin sini nih, selanjutnya referensi dari kelas ya, dengan ini yang isi field ini udah, ada ini terakhir, jadi langsung kita enter, tutup dulu, tutup koma, bentar lagi sudah berhasil. Nah, ini gunanya untuk menyambungkan antara data di tabel kedua ini, tabel bayar, dengan tabel pertama, yaitu tabel kelasnya. Jadi kita sambungkan tabel ini melalui NIM. Nah, NIM-nya itu yang tadinya primary key tidak di sini ya. Nah, jadi foreign key di sini untuk menyambungkan dua tabel ini. Sekarang kita coba cek apakah sudah terhubung tabelnya. Kita buka di localhost. Klik tadi ya, database-nya, pembayaran, lalu more, designer, dan sudah terhubung ya antara tabel kelas dan tabel bayarnya. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan isi dari ininya ya, tabel bayar ini. Isinya seperti tadi sama, insert into, nah, nama tabelnya bayar values. Yang pertama sini ada, bisa lihat ya di sini, ikutin sini ada kode bayar. Kode bayar itu kita kayak bayar 1, koma, lalu NIM. NIM-nya itu harus sama antara NIM yang di sini dengan NIM yang tadi kita masukkan di value class. Isi dulu. NIM-nya itu 1. Lalu ada biaya per bulan. Biaya per bulannya di situ 20.000 ya. Itu ada tunggakan. Tunggakan di sini 0. Kita kasih koma, lalu enter. Sama kayak tadi, kita tinggal sesuaiin aja ya, saya tunggakannya jadi 4. Biaya per bulan semua sama 20.000. Jangan lupa kita ganti NIM dan kode bayar. Sama kode bayar karena kode bayar primary key. Enter. Sini untuk yang lainnya coba
7. 7 dan 3. Yang terakhir kita ganti dari titik koma, kita ganti 3. Terakhir tinggal kita enter. Oke, sudah berhasil. Oke, selanjutnya karena tabel kedua udah, kita bikin tabel ketiga. Oke, tabel ketiga ini ruangan. Enter. Untuk tabel ruangan ini isinya ada kode ruangan. Kita pakai integer. Dan ini adalah primary key. Selanjutnya ada name, sama ya, harus ada name-nya. Nah, name-nya kita pakai integer juga. Ada penjurusan. Solusinya kelihatan. Next. Sini ada penjurusan. Penjurusannya kita pakai varchar aja karena ini bentuknya string. Varchar masih 40 mungkin. Selanjutnya ada jadwal kelas. Jadwal kelas sudah kita pakai varchar. Kita samain aja. Langsung kita tutup aja. Nggak kita pakai constraint karena constraintnya hanya bisa satu kali. Nanti untuk tabel ini kita tambahin constraintnya manual aja for region key-nya. Lalu enter. Sudah berhasil. Sekarang kita bikin isinya ya. Isinya insert into nama tabelnya di sini ruangan. Values. Sudah enter. Kita bikin valuesnya. Sini ikutin ini aja ya. Misal kodenya 101. Untuk name sama seperti tadi harus sama dengan tabel kelas. Ini 01. Lalu ada penjurusan sini matematika. Lalu ada jadwal kelas. Sini pagi. Jangan lupa tambahkan koma. Lalu enter. Selanjutnya tinggal kita edit dikit aja ya, sesuai sama tabel yang ada di spreadsheetnya. Ini siang. Sini dia agama. Untuk name sesuaikan sama yang sebelumnya. Dan untuk ini kan ada primary key harus berbeda ya. Enter.
Enter. Nah, tadi untuk yang terakhir yang kelima kita tekan tutup koma. Ini sudah 5. Oke, kalau ini udah, nah kita enter dan berhasil. Nah, kalau berhasil kita lihat tabelnya ya. Untuk melihat tabelnya kita pakai select bintang, karena keseluruhan isi tabel maka kita pakai bintang. From, nama tabelnya ruangan, koma, enter. Ini untuk tabel ruangannya. Nah, ini kita keluarin lagi yang lainnya, select from bayar, untuk tabel bayarnya select from kelas. Nah, ini untuk tabel kelasnya. Nah, sekarang kita mau nyambungin antara tabel ruangan tadi dengan tabel kelas. Karena kan tadi tabel ruangan belum kita sambungin kan. Nah, caranya menekan alter table. Nah, panel dulu tabelnya, tabel apa? Ruangan kan. Tabel ruangan, kita add, kita tambahin di tabel ruangan itu for region key. For region key. Nah, di bagian mana for region key-nya? Di bagian name. Nah, terus reference ya. Referensinya dari tabel kelas bagian name juga. Nah, kita kasih titik koma. Enter. Nah, berhasil. Nah, bisa kita cek di sini dash. Untuk ngeceknya kita pakai dash ruangan, titik koma, enter. Nah ya, tambahan NIM-nya. Berarti region key-nya sudah tersambung. Coba kita cek di sini. Refresh dulu. Nah, ini udah ada kan kayak kabel-kabel atau tali penghubungnya, berarti ini sudah tersambung. Oke. Oke, sekarang kita mau coba operasi aritmatika di sini dengan cara menggabungkan data dari dua tabel. Ya, kita mau coba gabungin nama dari tabel kelas dan beberapa pembayaran dari tabel bayar. Caranya itu kita pakai select. Biar bacanya mudah kita enter aja. Nah, terus kita pakai bayar, tabel bayar. Nah, data di tabel bayar yang mau kita ambil itu ada kode bayar. Kode bayar, koma, bentar lagi, kelas. Di bagian tabel kelas ini kita mau ngambil data name, koma lagi, kelas, ini nama tabel ya. Itu nama, koma. Bagian ini kita mau bikin kolom baru yang isinya itu adalah dari tabel bayar di bagian biaya per bulan. Dikali dengan bayar di tabel bayar di bagian tunggakan.
Dari hasil perkalian ini kita taruh di tabel baru dengan nama wajib bayar. Selanjutnya enter. Kita masukkan from. Nah, kita ambil data semua ini dari tabel mana? Nah, dari tabel itu kelas dan bayar kan. Dipisahkan pakai tanda koma. Terus where. Nah, di sini kenapa di sini makanya datanya harus sama di antara ketiga tabel ini, harus ada data yang sama, yaitu data name. Karena di sini akan cara mengubahnya ya, where bayar bagian name sama dengan kelas name, titik koma, lalu kita enter. Ada error. Error di sini ya, kita ada typo, nggak apa-apa, kita ulang lagi sama ya seperti tadi. Select enter, kita masukin di sini bayar begini, enter, kita masukin ini kelas name. Di sini ada sini ya, bayar biaya per bulan. Oke, per bulan biaya tunggakan as wajib bayar, enter. Per bulan wajib bayar. Oke, selanjutnya kita pakai from. Nah, dari kelas bayar, udah enter. Nah, where dari tabel bayar, data yang samanya ya, name sama dengan kelas name, titik koma, enter. Berhasil. Nah, jadi kita bikin 3 tabel. Pertama ada tabel pada bayarnya, tuh ya. Lalu ada name. Di sini ada wajib bayar. Sebenarnya harusnya ada nama ya, cuman nggak apa-apa, kelewat. Di sini ada wajib bayar. Nah, tabel wajib bayar ini isi dari bagian ini, dari operasi aritmatika perkalian. Nah, tanda bintang ini perkalian bisa diganti bebas mau operasi aritmatika apapun. Cuman di sini karena kita mau menghitung keseluruhan yang harus dibayar dari tunggakan, berarti kita pakai perkalian. Oke. Sekarang kita mau coba pengoperasian dari operator like. Operator like ini seperti kayak filter yang bisa nyaring data. Nah, contohnya kita bikin select sini. Terus nama ya, fieldnya nama, from nama dari tabel kelas. Nah, ini penyaringannya kita mau menggunakan nama juga, like. Kita pakai tanda persen. Ini untuk menyaringnya pakai tanda persen. Misal sini A, koma. Nanti kita enter. Ini keluar. Nah, maksudnya di sini kita saring dari field nama ya, kolom nama yang ada di tabel kelas. Kita saring juga dari kolom nama itu siapa yang akhiran katanya itu huruf A. Di sini keluar kita. Kan ya, di sini bisa dilihat tabel kelas. Nih, nama tabel kelasnya. Nih, tabel kelasnya ya. Sini nama paling bawahnya Dita. Selain itu juga ada misal kita bisa pakai di sini, kita ganti, kita mau keluarinnya dalam bentuk nama ya.
Nah, disaring dari misal di sini jenis kelamin. Misal jenis kelamin yang kita mau misal perempuan. Nah, enter. Nah, yang keluar Ani dan Sarah. 3 orang ini yang jenis kelaminnya perempuan gitu. Selain itu juga bisa kita pakai, misalnya sini kita ganti nama aja ya biar variasinya banyak. Terus di sini kita kasih misal S. Harus di enter Sarah. Jadi misal dari kita mau nyari di kolom nama ya dari tabel kelas itu. Nah, di bagian nama ini yang depannya S. Kalau ini kan belakangnya A, kalau ini depannya S. Selanjutnya juga ada misal dari kolom nama kita mau cari, sebentar lihat dulu. Oke, misal ekspor terusnya huruf I, terus kita kasih persen, enter, keluar. Ini maksudnya kita nyari yang huruf keduanya, jadi kan ini ada underscore ya, jadi kayak kosong, huruf keduanya itu I. Nah, di sini ada kita. Ya, misal kalau kita mau kayak gitu, kita ganti N, misal. Terus nah, keluar Ani dan Anton. Tuh. Nah, selanjutnya kita mau menggunakan operator limit. Operator limit ini untuk misal kita mau ngeluarin data sesuai banyak data yang kita mau. Misalnya select, terus bintang, from. Nah, dari data mana yang kita keluarin? Tabel mana? Tabel kelas misal. Terus limit 1. Lalu enter. Berarti hanya satu tabel yang dikeluarkan. Nah, misal kalau kita mau di sini tabelnya 3 dengan enter, maka keluarnya 3 data. Kalau misal mau kita keluarin di sini 5, enter, keluar 5. Tapi kalau kita keluarin misal sampai 7 gitu kan, nah pas enter ya dia akan hanya mengeluarkan tabel yang ada, data yang ada aja gitu. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan pakai operator join, yaitu kombinasi untuk mengkombinasikan field-field atau kolom-kolom dari beberapa tabel. Nah, dan menghasilkan tabel yang baru. Nah, caranya select kelas titik name, jadi kita mau ngambil kolom name ya di kelas, terus kelas titik nama, terus bayar titik tunggakan. Nah, 3 ini yang mau kita ambil. Nah, from dari tabel. Nah, pertama kan dari tabel kelas. Nah, inner join. Nah, ini operator join yang pertama, yaitu inner join. Inner join ke bayar, dia menggabungkan antara tabel kelas dan bayar. On kelas name sama dengan bayar name. Titik koma. Fix dulu. Lalu enter. Nah, sudah kan kita udah berhasil bikin tabel baru dari campuran ketiga data tersebut. Operator join yang selanjutnya adalah natural join. Nah, caranya bersama select, pakai bintang, from. Dari tabel mana kita mau ambil? Misal tabel kelas, terus natural join, ya, tabel kelas, natural join bergabung dengan tabel keuangan. Nah, koma, lalu enter. Nah, dia langsung gabung. Tapi kalau natural join itu kayak cuma nyampurin aja semua yang ada di tabel kelas, campur sama semua yang ada di tabel
ruangan. Itu. Operator join yang selanjutnya ada left join. Caranya aja ya. Kelas. Kita ganti jadi left join. Kita menggabung cara bayar. Kelas name sama dengan bayar name, koma, enter. Nah, ini nggak hubungin ya, jadi ada tabel kelas, kan tabel kelas, dan ini tabel bayar, hampir mirip kayak natural join. Nah, yang terakhir itu ada right join, sama aja, hampir mirip, cuma mungkin bisa diganti bagiannya, kita ganti jadi kelas, lalu bagian left nya kita ganti jadi right ya, right. Lalu bagian kelasnya kita ganti jadi bayar, lalu di enter. Nah, seperti ini, cuma ketukar aja bagian ininya. Oke, mungkin itu aja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.